Caranya yaitu yang pertama hukum kekalan, di mana dia sen sulfida, sen itu Zn ya. Tambah dengan serbuk belerang S. S itu apa ya? Saya lupa. S8 atau S2? Saya agak bingung. Muncul sen sulfida. Sen sulfida. Saya tidak menggunakan koefisien ya. Saya hanya menggunakan ini, hukum kekalan massa 13 gram. Ini 8 gram. Kebetulan ini tidak ada zat yang hilang. Ya, tidak ada zat yang hilang, semuanya bereaksi sempurna katanya. Bisa dapatnya di 9,5. Nah, di sini sebenarnya totalnya 21. Terus di sini 9,5. Berarti di sini harusnya ada sisa di sini. Sebelah sini ada sisa. Harusnya ini sama-sama ya, kiri kanan 19,5. Ingat ya, ini adalah tentang gram, belum dijadikan mol. Kalau mau hitung dengan mol, kita tahu dulu kodenya ini. Oke? Jadi nanti kita cari secara mol. Ini secara hukum kekekalan massa. Siapa yang punya ya? Hukum Prost ya? Siapa ya? Hah? Siapa? Lavoisier. Nah, ini berarti di sini harusnya masih ada sisa. Jadi di sini ada sisa 1,5 gram. Karena kiri kanan harusnya 9,5. Nah, bagaimana dengan mol yang kita kemarin bicara? Ini cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan reaksi kimia. Serbuk belerang. Nah, kalau kamu lihat di sini, saya nggak tahu ya. Saya kira-kira ini sepertinya S lah ya, bukan S8 ya. S itu maksudnya apa? S8 ya. Saya nggak lupa. Nggak apa-apa, saya anggap ini S saja. Saya anggap gini aja ya. Berarti kalau kamu lihat ini semua sudah sempurna. Berarti ini 1. Benar. Berarti ini harusnya ini 1 mol. Tambah 1 mol. Hasilnya 1 mol. Oke. Zinc AR-nya berapa? AR zinc. Coba saya cek dulu AR zinc. Zinc 65. Zinc 65. Lagi S di bawah sini. Mana S ini? Susahnya. Di bawah oksigen 32. Oke. Nah, kalau gitu MR zinc S adalah 65 tambah 32 ya, berarti 97. Berarti kalau ini pakai, dia menghasilkan 19,5 gram. Nah, ini 19,5 gram itu saya jadikan mol. Saya cek ini benar tidak gitu ya. Berarti 19,597. Ini berapa mol? Bisa dibagi? Tolong dibagi kalkulator mungkin. Oke, berarti sini kalau dalam mol ya, ini yang ininya ya. Kalau ini saya buka ke mol. Jadi saya pakai cara reaksi kimia, ini 0,2 mol. Berarti sini ada 0,2 mol juga ya? Ya enggak? Karena 111 berarti 0,2. Nah, kalau gitu saya jadikan gram. 0,2 dikali dengan ini berapa? 13. Hah? 13. Hah? 13. 13. Kalau ini 0,2 dikali ini
Ini berarti 11 gram ya. 0,2 mol zinc itu udah 13 gram. Terus ini 6,4. 6,4. Terus ini berapa tadi? 11,5. Hah? 9,5 gitu ya. Ini mungkin betul nggak 64? Harusnya 65. Hah? Ya mungkin ada koma-komanya di belakang saya nggak tahu. Mungkin harusnya 30,5 gitu ya. Ya AR S-nya lah, S-nya berapa ya? 32,07. Oh, berarti digabung sama ini aja. Oke lah, mendekati lah, nggak apa-apa lah. Ya, mendekati lah. Ya kalau kamu jumlahkan ini adalah 19,4 ya gram. Ini sebenarnya berapa sih? Ini berapa sih kalau kita 0,2? Salah nggak? Ini harusnya 4 kan? Hah? Soalnya ya 97 bagi 5 19,4. Ya kan? Nah, kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan ini kan pendekatannya. Ya, ini soalnya kan 9,5 ya. Jadi pendekatan lain. Berarti ini bukan 0,2 dong. Berapa? 0,201. 0,1. Oh, ada juga. Karena di sini ada angka yang beda ya. Jadi nggak apa-apa. Intinya adalah kita membuktikan bahwa hukum kekerasan massa, ya, hukum kekerasan massa yang seperti ini, kalau kita jadikan bentuk kimia, memang benar. Jadi kalau dalam reaksi kimia, ini kita yang namanya ini namanya mol dalam satuan mol, ya, dalam satuan mol. Jadi kalau di soal 19,5 dengan zinc, ini zincnya sebetulnya bukan 65 sekian ya. Zinc ya. 65,4. Di sini ternyata ini 65,4. Mau 0,2 dari ini berapa? Oke. 13,8. Hah? 9,3. 13,8. Oke, kalau berarti ini saya benarin dulu lah. Ini tuh harusnya 0,4 gitu kan. Ah, kalau ini berapa? Ini berapa? Lebih rendah lagi ya? Ya tak? 9,48. Ya, tapi kalau saya dekatkan ya, ini namanya ini ya, ya tak? Ya, jadi ini kalau didekatkan ya 9,5 sesuai yang di ini ya, yang di soal. Karena ini 97,39. Ya, jadi kalau kita hitung ini tadi berapa? 19, ini 13,08. 08. Kayak 08. Kalau ditambahkan berarti 19,48, betul ya? Ya kan? Ya kita hitung 9,5 lah. Jadi dengan cara ini, dengan cara kimia yang kita belajar sampai terakhir, yaitu punyanya Gay-Lussac ya. Ini kan punya Gay-Lussac kan? Ya kan? Hukum volume ya, enggak? Nah, ini sama. Oke, jadi yang nomor 19 kita nggak perlu lihat reaksinya, nggak perlu kita ngomong C tambah O2 dapat CO. Bisa nanti ya, saya jelaskan lagi. Bagaimana nih? Oke. Nanti kita lihat ya. Bisa jadi ini salah. Oke? Jadi kita butuh pembuktian. Ya, kita butuh pembuktian. Oke. Kalau yang seperti biasa, katanya perbandingan CO-nya 3/4. Berarti saya secara matematika kamu boleh tambahkan X dan X. Seolah-olah gini loh, CO dengan massa 21, berarti seolah jumlah CO-nya itu 21. Nah, kamu bikin seperti ini. Next.
X-nya 3, berarti C-nya 3 kali 3, O-nya 4 kali 3. Oke, bagaimana dengan cara seperti ini? C, O, C, O. Cek, katanya di sini 21. Nah, kalau ini agak repot karena tadi saya ngomong apa? Ini reaksi kimia semuanya pakai apa? Pakai mol. Yang gini-gini pakainya mol. Ingat, mol. CO. Nah, kalau gini kamu harus soal ini ya, harus ditulis AR-nya O berapa? AR-nya C. C 12, O 16, ya, betul ya? Berarti 21 gram ini kamu jadikan mol. Berarti 21 bagi CO, berarti berapa? 28 ya? Di AR, MR, MRCO. 21 bagi 28. Berapa mol itu? 0,75. 0,75. Oke, bereskan kemarin ya. Kimia kemarin kita ada belajar seperti ini. O-nya sini, ya sini satu, tapi O sini 2 sini. Ini baru 1. Tadi kasih satu ini. Tadi ini. Oke, karena ini 2, ini sama ya. Kalau ini 0,705 berarti ini juga 0,75 mol. Kalau ini tentu karena dia 1 ya. Setengah dari ini berapa ya? 375. Hah? 2? 375. 375 mol. Nah, dari mol ini ubah ke massa lagi. Ubahnya gimana, Pak? Ya udah. 0,75 dikali ARC berapa? 12. Terus ini jadikan gram lagi. 0,375 kali dengan O, berarti O2 berarti 32. Berapa dapat? C-nya 9. Hah? C 9. C-nya 9 ya? Ini 9 betul. 9. Ini ya? 12. 12. Betul kan? Ini menggunakan reaksi kimianya. Jadi benar gitu loh. C-nya 9, O-nya 12. Gram ya, ini gram ya. Satuan gram. Dan ini harus kalian ulang terus. Kalau nggak ngerti, tanya lagi. Gitu. Ini dasar dari kimia. Banyak yang menggunakan feeling atau kira-kira gitu. Saya coba cari deh. Yang coba cari gitu. Oke, karena kita membandingkan banyak yang molekul di sini dan sini. Intinya ini nggak ada pun boleh. Jadi misalnya saya anggap X, Y, O, Y, O, X. Gini lah. Ini ya. M dan N. Nah, ditanya. Perbandingan ininya sama ini beratnya adalah 60%, 40%. Kita mau cari M dan N. Jadi yang kita banding adalah AR-nya. Jadi ini 16-nya di sini. Oke, nggak percaya, kita coba. Tanpa info ini 2 pun saya bisa temukan M dan N itu berapa? Perhatikan. Caranya, saya anggap aja XN dan ON itu adalah beratnya adalah 100 gram. Oke? 100 gram. Sudah? Perbandingan X dan O itu adalah 3:2. Sudah? Perbandingan massa. Nah, untuk mencari ininya, M dan N-nya,
Kalau 40 adalah pakai gini aja ya. 60 40. Bagi sini 60 gram dan ini 40 gram. Nah, berapa perbandingannya? Perbandingannya ini ya. Jadi 60 bagi dengan MR-nya X misalnya ya. Misalnya MR X itu tadi dapat berapa berarti? Kalau sini MR-nya berapa? MR X-nya berapa? 48 jadi. Hah? Jadi 48 ya. Jadi ini berapa nih? 2,5. 2,5 berarti 125 berarti. Berarti RX-nya adalah 60 nih ya, bagi dengan 125. Berapa? 48. Oke, saya ngomongnya. Ini saya bagi dengan 48. 48 apa? ARX. 40 gram bagi dengan 16. Ini adalah ARO. Nah, ini dapatnya berapa? Ini dapat berapa? 1,25. Hah? 1,25. 1,25. Ini dapatnya 1,5. 2,5. Nah, perbandingan inilah ini akan jadi apa? 1 banding 2. Nah, 1 banding 2 nya kan kita ngomongin 1 ya, ininya 1, ininya 2. Makanya yang ngomong X1O2. X1O2. Makanya kita tidak boleh menyalin aturan yang Pak ini sama kan bukan depan. Oke? Bukan depan. Jadi ya kita untuk mencari yang seperti ini ya. Contoh yang seperti ini yang kita mencari itu sebenarnya ini kita seolah kita juga belum tahu gitu. Ya. Jadi AR yang kita dapat itu adalah ARO. Karena kita juga mencari. Ini sering yang menjadi kesalahan ya, kesalahan. Jadi untuk mencari kayak variabel dari sini yang diper adalah AR-nya, bukan O2 tapi ARO. Karena ini perbandingan di dalam sini. Jadi bukan ARO-nya. Maka saya minta kalian berulang-ulang untuk belajar. Oke. Jadi yang namanya empiris yang seperti ini adalah yang paling sederhana perbandingan FE dan O-nya. O2 FE 30 70. Yang ini kamu coba dapat 3/2. 3/2 bagi 1. Kalau kayak gini pagi kayak gini kan. Tulislah seperti ini. Jadi perbandingan O dan ininya FE-nya 2. Jadi FE-nya 2, O-nya 3. Pak, di sekolah ada yang ngomong molekul nitrogen 60, Pak, apa gunanya? Artinya ini sudah begini. Artinya Fe2O3 itu bukan senyawanya, tapi empirisnya. Senyawa aslinya. Nah, ini namanya empiris. Kalau senyawa asli, nah kamu harus cari N-nya ini berapa? Oke. Fe berapa? Waduh, berarti N-nya 1, berarti langsung kita total. Ini Fe-nya berapa sekarang? Ini MR-nya, MR Fe2O3 berapa? 160 kan? Oke ya. Nah, ini ada N-nya lagi. Berarti N-nya, berarti kalau sini berarti 160. N 160. Berarti N-nya adalah 1. Berarti senyawa empirisnya sama dengan senyawa aslinya. Berarti karena ini N-nya jadi 1 ya. Kalau misalnya mau Pak, molekul ininya adalah 320. Berarti ini 320, N-nya harus 2. Jadi dia Fe2O3 2. Jadi senyawa aslinya harusnya Fe4O6. Ini senyawa asli. Jadi kalau empiris itu harus ada N-nya.
Kebetulan ini senyawa empirik dengan senyawa aslinya itu sama. Hitung dari sini. Di situ. Ya. Oke. Jadi cara yang hitung seperti ini imagine. Kalau kalian seorang ahli kimia atau di bidang apapun, kalian dasar budi nggak ngerti, ini logika kalian tak akan berkembang. Logika kimia kalian tidak akan berkembang. Jadi ingat, yang dibanding adalah AR aslinya ya, AR unsur. Untuk mencari komposisi yang seperti ini ya. XY. Ini harusnya saya ngomong ada XY aja deh. Ada N. Ingat, kalau dia 320, berarti aslinya itu adalah Fe4O6. Nah, di kuliah nanti dalam praktek, saya nggak tahu kalian dapat universitas yang bagus atau tidak. Ya, kalau yang dapat bagus artinya dosennya mengerti. Sama, dosen juga kayak guru-guru SMA. Ada yang kurang ngerti, ada yang ngerti tapi tidak bisa mengajar. Oke, satu-satu. Tolong ya.